Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Dan kalau kita perhatikan untuk GBP USD ini sendiri, ya dia itu masih sideways pergerakannya. Kurang lebih dari tanggal 19 Juli sampai tanggal 22 Juli kemarin dia itu masih sideways. Jadi memang dia belum ada tren ya, atau di sini kalau kita perhatikan candlestick-nya itu cenderung untuk doji. Walaupun di sini ada hammer di time frame daily-nya pada tanggal 21 Juli, tapi untuk tanggal 22 Julinya ini dia balik ke area doji lagi atau bisa dikatakan sebagai long last doji ya di sini ya. Berarti secara pasar itu masih belum ada pergerakan yang pasti atau bisa dikatakan bahwa pasar tersebut masih dalam mengambil keputusan dia mau lanjut naik atau dia mau pullback untuk turun lagi ke bawah. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ya, time frame 4 jam ini kita bisa lihat untuk area supply demand-nya. Supply demand-nya ini kita ambil dulu di time frame 1 jam ya. Di 1 jam ini kalau kita perhatikan memang area demand-nya itu ada di 19.230, kemudian ada di 19.424 ya. Dan untuk area supply itu ada di level harga 20.379 dan 20.570. Ya, ini untuk area supply sama demand-nya. Karena dia masih sideways dan di sini, nah ini kuncinya di 19.800. Nah, kalau misalkan harga bertahan di atas 19.500, artinya di sini ada kompresi untuk naik ya. Artinya harga itu berusaha atau si GBP ini berusaha untuk breakout dari si area supply zone ini atau dari 20.300 sampai 20.500 ini. Nah, kalau dia breakout maka next target dia itu ada di sini di 21.400 sampai 21.670 ya. Di sini. Ini target supply-nya dia dengan target tertingginya itu ada di daily supply, ada di 4 jam ya, supply 4 jam, yaitu di 22.535 sampai 23.198. Ini adalah target tertingginya dia nih di sini. Nah, di sini kita bisa ambil short sell di sini selama dia reject di sini. Karena kalau kita perhatikan memang dia itu semenjak kena area ini dia agak susah nih untuk naik ya. Dari tanggal 20 Juni sampai 28 Juni ya. Jadi hampir 1 minggu dia itu tidak bisa break dari area sini. Maka kalau misalkan di area sini kemudian dia ada rejection, maka kita bisa ambil sell di sini atau bisa dikatakan sebagai short sell. Nah, ini area short sell-nya dengan target penurunan ke sini ya ke 21.600-an atau ke supply zone yang ini. Kemudian kalau misalkan harganya ini breakout ya atau bisa dikatakan turun dari harga si 19.800, maka next target dia itu ada di sini, terdekatnya dia. Di berapa ini? 18.800 sampai 18.900. Ini untuk area next targetnya dia kalau dia turun dari sini. Nah, ini kalau kita perhatikan juga berpengaruh ke si DXY, cuma bedanya pengaruh dari si DXY ini tidak sebesar pengaruh seperti di Euro USD ini. Nah, kalau untuk DXY kalau kita perhatikan ya, dia juga lagi sideways ya, dari tanggal 19 Juli sampai tanggal 23 Juli dia masih sideways dan belum ada penerusan atau pergerakan yang lebih lanjut. Walaupun di sini kita lihat dia sudah breakout dari trend line-nya, ya trend line downtrend di sini ya. Tapi kita perhatikan lagi nih, dia juga harus bisa breakout nih, ada di area sideways-nya dia di 106.32, 0.38, terus 106.66 ini sebagai area demand. Kemudian di sini 107.2 sampai 107.56 ini area supply. Jadi kalau misalkan dia breakout ke atas ini, maka si GBP USD potensi untuk breakout dari si area 19.800 dan bisa breakout juga dari sini potensinya nih 18.833 sampai 19.000. Tapi kalau misalkan si DXY-nya breakout ke bawah ya breakout dari area ini demand-nya ini 106.38. Nah, ini kan ada tengahnya juga nih. Jadi ada 106.9. Nah, kalau dia breakout dari sini, maka si GBP USD juga potensi untuk breakout dari area supply yang ini nih. 20.300 sampai 20.500 dengan target terdekatnya itu tertingginya terjauh ya target aslinya itu ada di sini 21.400 sampai 21.670.
Oke, jadi memang dia masih sideway, jadi kita belum bisa menentukan dia mau kemana. Kalau kita mau entry di sini pun, patokan kita cuma ini satu, ya 19.800. Dia nggak break, kita ambil buy. Stop lossnya di mana? Stop lossnya kalian bisa tempatkan ya 30 sampai 40, ya 30 pip lah minimal dari entry kalian, atau sesuaikan dengan pandangan kalian masing-masing, atau risk management juga, money management kalian masing-masing. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jadi memang lebih amannya kita tunggu dia breakout dulu dari salah satu area ini, baru kita entry. Dia breakout ke sini, begitu dia retest kita entry, ya kan? Atau begitu dia breakout, ya kita cari di time frame kecil, kemudian kita entry buy, ya. Atau dia breakout sini, kita cari lagi time frame yang kecil. Contoh time frame kecil itu 15 menit atau di 30 menit. Ya, kita ambil sell di sini kalau dia breakout. Oke, jadi mungkin segitu sih pandangan saya untuk si GBP USD ini. Jadi kalau misalkan kalian ada pandangan lain dan kalian ada pendapat lain, itu silakan sekali kalian komen di komen YouTube saya ini. Saya sangat senang kalau misalkan kalian mau berbagi pandangan, analisa dengan saya. Dan kalau misalkan saya ada salah kata atau misalkan ada yang kurang dalam melakukan analisa ini, silakan kalian tambahkan juga ya, atau kalian coba perbaikin di kolom komentar. Jadi masukan kalian ini sangat berguna untuk saya dan juga Juna Trading ID ini untuk ke depannya. Jadi ini adalah pandangan saya. Nanti kalau misalkan ada future update-nya, akan saya tambahkan di channel Telegram Juna Trading ID. Ya mungkin sekian video hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.